Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis di dalam surat Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita, marilah kita simak dan dengarkan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Minggu Misericordias Domini yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasal 33 ayat 3b. Ini hendak menyatakan kemutlakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Gog asini rohani Jahobado tanoon. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan tidak berubah oleh karena apapun, sebab kasih setia itu adalah sifat hakikat Tuhan Allah sendiri. Kalau kita perhatikan tadi dalam nas epistel kita, Musa juga mengakuinya sebagaimana diungkapkannya dalam permohonannya minta belas kasihan agar Tuhan tidak menghukum umat Israel yang menyesali tindakan Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam Bilangan 14 ayat 18a tadi dicatat, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Itulah pengakuan Musa. Nas khotbah kita hari ini yang dikemas dalam bentuk dialog oleh Rasul Paulus secara sederhana kita pahami mempertanyakan siapakah yang layak menerima kasih setia Tuhan itu. Apakah orang Yahudi yang dalam hal ini adalah penerima hukum Taurat, atau yang dipercayakan oleh Allah menerima firman Tuhan itu? Atau mungkin orang lain di luar Yahudi? Atau adakah syarat lain yang melayakkan seseorang dapat menerima kasih setia Tuhan? Dalam dialog itu Paulus menjelaskan dua hal penting tentang kasih setia Tuhan. Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak dibatasi sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Sifatnya universal. Tidak ada eksklusivisme dalam pandangan Tuhan Allah untuk menerima kasih setianya. Dalam nas ini memang diperdebatkan tentang apakah kelebihan orang Yahudi.
Paulus menjelaskan bahwa kelebihan orang Yahudi salah satunya adalah sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Itu dicatat tadi dalam ayat 3. Orang Yahudi menerima hukum Taurat dan itu menjadi kelebihan mereka. Tetapi kelebihan itu disertai dengan tanggung jawab yang khusus, yaitu mereka harus hidup di dalam firman yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Selama ini mereka memahaminya hanya sebagai hak istimewa yang seolah-olah dengan dipercayakannya firman itu kepada mereka, tanpa menghidupinya mereka sudah selamat atau sudah diselamatkan. Maka Paulus meyakinkan bahwa kelebihan atau keistimewaan itu disertai dengan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan yang mereka terima. Maka pada bagian ini kita diyakinkan bahwa tidak ada kepemilikan hak istimewa bagi kasih setia Tuhan. Sebab itu adalah sifat dari Tuhan, bukan produk yang dihasilkan tindakan atau perbuatan manusia, sehingga Tuhan berhak menganugerahkannya kepada siapapun. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kasih setia Tuhan itu adalah integritas, hadirion yang menyatu dengan kepribadian Tuhan. Maka ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah dapat membatalkannya. Ide ini juga yang menjadi bagian dari pengakuan Musa, sebagaimana dicatat secara lengkap dalam Bilangan 14 ayat 18 tadi. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hukuman yang berlangsung bagi yang tidak setia akan menjadi bukti keadilan Allah, bukan menjadi bukti ketidaksetiaannya. Keadilannya nyata dalam ketidaksetiaan sebagian dari orang Yahudi yang tidak setia. Dan itu jugalah yang membuka pintu kasih Tuhan bagi yang lain, termasuk bagi kita saat ini. Kita telah menerima kebaikan dan kasih setia Tuhan dengan memberikan firman-Nya menjadi pandu hidup kita saat ini, yaitu firman yang ditolak oleh orang-orang yang telah dipercayakannya sebelumnya. Dengan demikian kasih setia Tuhan yang sudah kita terima otomatis juga disertai dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bahkan boleh dikatakan tanggung jawab itu jauh lebih besar, karena kita mempunyai tugas mengembalikan lagi keyakinan mereka-mereka yang pernah menolak kasih setia Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini kita pasti juga tergoda mempertanyakan kasih setia Tuhan. Apakah kasih setia itu ada untuk kita sekarang, yang seolah-olah telah meninggalkan kita saat sebagian besar dunia menghadapi pandemi COVID-19? Apakah Allah ingkar janji akan kasih setianya sehingga wabah ini masih betah berlama-lama mengganggu kehidupan dan mengusik tatanan sosial manusia saat ini? Dan juga atas semua pergumulan kita yang kita rasakan selain dari ancaman COVID-19 ini, apakah Allah masih ada dengan kasih setianya? Jawaban pasti sesungguhnya telah kita ketahui, bahwa Dia, Allah kita, itu adalah Tuhan yang kasih setianya kekal, tidak dapat dihentikan oleh apapun, tidak dapat dihentikan oleh kejahatan manusia, tidak dapat dihentikan oleh COVID-19. Dan sebaliknya juga, kebaikan manusia pun bukanlah alasan Tuhan menghadirkannya. Kasih setia Tuhan tidak dapat disugesti dengan cara apapun.
Ia hadir tanpa pengaruh apapun dan tanpa pengaruh siapapun. Maka dapat kita pastikan bahwa keadaan sulit ini bukan sebagai tanda kealpaan kasih setia Tuhan. Justru dalam keadaan yang luar biasa ini, kasih setia Tuhan tetap hadir untuk memotivasi, mendorong orang-orang supaya menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya juga kepada Tuhan kita. Tuhan menghendaki kita dapat menunjukkan ketaatan kita kepadanya. Salah satu contohnya adalah dengan menuruti himbauan dan arahan pemerintah dalam upaya memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam hal ini kita maknai bahwa kita sebagai orang-orang yang menjadi alamat kebenaran firman Tuhan harus menyatakannya dengan cara hidup benar pada masa pandemi ini. Jangan mencobai Tuhan dengan mengatakan kasih setia Tuhan akan dinyatakannya kepada kita, padahal kita menerobos batas-batas dan aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya memutus penyebaran virus corona ini. Saya ambil contoh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam keadaan sekarang ini masih saja ada orang yang memperdebatkan mengapa tidak beribadah di gereja. Untuk apa gereja dibangun kalau tidak dipakai? Hari ini pesan firman Tuhan menegaskan bahwa ketaatan dan kasih setia kita kepada Tuhan sebagai respon tanggung jawab kita atas kasih setianya dalam masa-masa penyebaran virus corona ini tidak berbicara tentang tempat, apakah di gereja atau di rumah, melainkan berbicara tentang bagaimana kita merespon kasih setia Tuhan itu dalam kondisi saat ini. Saya tidak akan jelaskan lagi apa itu social distancing, apa itu physical distancing, apa itu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saya yakin bahwa kita semua sudah paham akan hal itu. Dengan menjalankan sistem itu diharapkan dapat memutus penyebaran COVID-19. Maka tempat-tempat di mana orang berkumpul dan tidak menjaga jarak, termasuk di gereja dan di rumah ibadah lainnya, itu akan berpotensi menjadi media penyebaran virus ini. Dengan taat kepada anjuran dan himbauan pemerintah ini, maka puji Tuhan, virus ini akan segera lenyap dan kehidupan kita akan normal kembali. Dalam hal ini yang mau dicatat adalah bahwa ketaatan kita menjadi aplikasi dari ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan kita adalah sebagai salah satu bukti kita sedang mencobai Tuhan atau menyatakan bahwa Tuhan itu tidak setia kepada janjinya. Rasul Paulus mencatat dalam ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam ini sudah selayaknya mendapat hukuman. Itu kata Paulus. Orang yang mencobai Tuhan selayaknya mendapat hukuman, dan itulah bukti Tuhan kita itu adil. Maka hindari hukuman Tuhan dengan tidak mencobainya dan dengan menaati anjuran dan ketentuan yang sudah diterapkan pemerintah selama masa pandemik COVID-19 ini. Boleh kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, penyebaran virus ini sudah terjadi. Korban sudah berjatuhan dan ia sudah menciptakan sebuah kehidupan yang berbeda dari biasanya. Walaupun sifatnya ini hanya sementara. Perlu diingat, kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Tetapi pasti sebagai orang yang beriman, Tuhan menghendaki kita berperan untuk menghentikannya. Peran sekecil apapun akan sangat berarti. Sekali lagi, jangan sesali apa yang terjadi, seperti yang dilakukan oleh umat Israel yang dikisahkan dalam latar belakang nats epistel kita tadi.
Dari Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Umat Israel yang ketakutan setelah mendengar bahwa ada suku-suku bangsa yang kuat yang mendiami daerah sungai Yordan. Ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebusi, ada orang Amori, ada orang Kanan. Telah membuat mereka takut dan akhirnya menyesali tindakan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Oleh sebab itulah Allah murka kepada mereka dan berkata, Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Itu dicatat dalam Bilangan 14 ayat 12. Maka sekali lagi, jangan sesali yang sudah terjadi, tetapi lihatlah ke depan dan pikirkanlah serta lakukanlah hal apa yang mungkin kita dapat lakukan sebagai peluang kita dapat menikmati kehidupan selanjutnya yang sudah pasti penuh dengan kasih setia Tuhan. Jangan sibuk membahas apa dan bagaimana orang merespon keadaan ini sampai lupa melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Ingat bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah oleh apapun. Dua sisi yang menunjukkan kasih setia Tuhan tetap berjalan sebagaimana tadi kita baca dalam Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Pengampunan dan hukuman tetap berlangsung dalam berbagai situasi. Ia akan mengampuni setiap pelanggaran jika kita mau bertobat. Ia juga tetap akan menghukum orang yang bersalah yang tidak mau bertobat. Kesulitan kita saat pandemi COVID-19 ini otomatis tidak mengubah keduanya. Ia tetap setia memberikan berkat-Nya dan juga tidak akan mengurangi hukuman atas pelanggaran kita. Itu artinya jangan pernah sekali-kali pun melegitimasi tindakan salah saat pandemik COVID-19 ini. Pada akhirnya kita diajak untuk tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, mengalami duka dan penderitaan. Sebab keistimewaan kita sebagai umat percaya akan terlihat dalam keadaan yang demikian, yaitu kita tetap merasakan kasih setia Tuhan hadir, kasih setia Tuhan yang menyertai kita sekarang dan yang pasti akan menuntun kita memasuki suasana hidup yang bebas dari teror COVID-19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kami, ya Allah Bapa di sorga, sebab Engkau berkenan hadir melawat setiap rumah, dan dengan firman-Mu Engkau meneguhkan hati setiap orang yang gundah gulana, menghibur yang berduka, dan menguatkan hati orang yang sedang lemah. Dengan firman-Mu kami diyakinkan bahwa Engkau hadir dengan kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami saat ini. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, dan juga buat ibadah yang boleh berlangsung, yang boleh kami nikmati saat ini di rumah kami masing-masing. Dan saat ini kami berdoa ya Bapa di sorga, kiranya kasih setia-Mu juga hadir memberikan hikmat dan bijaksana bagi pemerintah kami di dalam upaya mengendalikan dan memutus penyebaran virus COVID-19 ini dari dunia ini. Engkau berkati mereka senantiasa dalam hikmat Tuhan, supaya mereka kuat dan tangguh dengan berbagai cara yang oleh pemerintah kami lakukan. Kiranya virus ini cepat berlalu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tidak lupa juga kami memohon kiranya berkat-Mu juga tercurah kepada seluruh tim medis yang menangani virus corona ini, yang melayani para pasien-pasien dan juga melayani pasien-pasien penyakit lainnya. Kiranya Engkau menjagai mereka. Tidak lupa juga kami memohon kemurahan-Mu untuk memberkati seluruh usaha dari
bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kami. Anak-anak kami saat ini masih terus dan harus terus belajar di rumah. Biarlah keadaan ini tidak mengganggu kesungguhan dan konsentrasi mereka untuk belajar. Dan kiranya Engkau memberkati para guru-guru pengajar dan juga sistem yang mereka terapkan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan atasnya, sehingga melaluinya Engkau memberkati anak-anak kami tetap beroleh ilmu pengetahuan, beroleh hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh kehidupan kami. Biarlah melalui peristiwa saat ini, penyebaran virus COVID-19 ini, kami semakin mendekatkan diri kepadamu, semakin yakin dan percaya kasih setiamu hadir, meneguhkan hati kami setiap saat. Ampunkanlah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 atau buku D nomor 783 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.